kepanjangan dari KPU? Oh, KPU itu Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum. Dek, kepanjangan dari KPU? Pas. Fungsi dari KPU? Adalah sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Fungsi dari KPU? Pas. Kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bung Arif Sarir dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya sedang menjadi pelaku solo podcast ya. Nah, jadi dari awal intro sampai ending sayalah yang menjadi eksekutornya di balik semua alur podcast ini. Nah, jadi di video kali ini saya akan mengupas sedikit tentang gambaran mengenai apa itu KPU. Nah, sebelum saya lanjut, kemungkinan ya dari beberapa teman-teman sekalian masih ada beberapa yang belum tahu apa sih sebenarnya itu KPU dan fungsinya seperti apa. Ya, mungkin langsung saja ya tanpa basa-basi. Saya akan membahas tentang apa itu KPU. Ya, baik, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, jadi pada saat KPU menyelenggarakan pemilihan umum, KPU harus melakukan strategi dengan menyelenggarakan pemilu itu secara jujur dan adil. Nah, yang dimaksud dalam pengertian utama KPU ini adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan pemilu itu sendiri. Nah, jadi KPU ini adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum. Nah, terus KPU provinsi dan kabupaten, penyelenggara pemilu itu ada juga di provinsi dan kabupaten. Nah, wilayah kerja KPU ini meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pada saat penyelenggara pemilu yaitu KPU istilahnya tercakup dalam seluruh NKRI kita ini. Jadi KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dalam menyelenggarakan pemilu, dan KPU juga ini bebas dari pihak manapun. Jadi KPU bebas dari pihak A atau B yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Jadi KPU ini nggak bisa lebih dominan untuk memilih A atau B. Jadi
KPU ini semacam wasit dalam ajang perlombaan, demikian seperti itu. Ya, dalam menjalankan tugasnya ini KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, baik itu provinsi maupun kabupaten. Jadi KPU ini nggak bergerak sendiri, dia dibantu oleh sekjen, baik itu provinsi maupun kabupaten. Jadi masing-masing dibantu oleh sekjen demi melancarkan pemilu atau tujuan KPU itu sendiri. Ya, lanjut. Jadi sistem keanggotaan KPU provinsi dan kabupaten ini terdiri atas ketua yang merangkap anggota dan staf jajaran lainnya. Jadi ada ketua, terus anggota dan staf lain-lainnya. Dan cara pemilihan ketua ini KPU provinsi maupun kabupaten itu diangkat dari anggotanya itu sendiri. Jadi setiap anggota itu mempunyai hak suara yang sama. Jadi mempunyai kewajiban yang berhak memilih pada saat pemilihan ketua itu. Jadi komposisi keanggotaan KPU provinsi baik pun itu kabupaten memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Jadi pihak perempuan juga ini ada ya pada saat pemilihan ketua KPU itu. Dan masa keanggotaan KPU provinsi dan kabupaten itu 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah dan janjinya. Jadi ambang batas pada saat menjabat sebagai ketua KPU itu ada 5 tahun. Ya, mungkin itu saja dari saya tentang mengenai penjelasan apa itu KPU. Jadi semoga teman-teman bisa mengerti ya uraian yang tadi saya jabarkan mengenai KPU itu sendiri. Oke, mungkin sekian itu dari saya. See you next time. Terima kasih sudah mengeluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast yang singkat ini. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.